Halo semuanya, selamat datang di channel Ngeblender. Di pertemuan pertama kali ini, saya akan mengajari kalian dasar-dasar dari software Blender ini. Nah, Blender ini adalah salah satu software 3D, di mana itu dia free source, ringan, dan juga simple. Kalian bisa download di webnya, nanti juga ada. Kalau yang saya download ini adalah, saya downloadnya lewat Steam, karena di Steam kita bisa ngeliat akurasi kita produktifnya tuh, pakai aplikasi ini tuh berapa jam. Itu yang saya pengen lihat. Oke, langsung kita memulai tahapan yang pertama, yaitu kita harus mengenal tampilan atau panel-panel di aplikasi ini terlebih dahulu. Oke, ketika kalian membuka aplikasi ini, kalian akan ditampilkan dengan menu ini. Ini kita bisa memilih file apa yang kita bisa bikin di sini. Ada general, 2D, sculpting, effect, dan video editing. Kita klik saja, dia akan hilang sendiri. Lalu kita akan ke bagian atas terlebih dahulu. Nah, di bagian atas sini ada menu-menu bar banyak. Ada di sini ada file, edit, render. Di sini ada menu juga untuk memilih memudahkan kita untuk pindah-pindah objek ini. Kita mau apain objek ini yang di sini? Mau kita apain? Kita bisa ke mode layout, kita modeling, kita sculpting, kita tambahin efek, terus texture painting, shading, animation, rendering, compositing, shading, dan lain-lain. Di sini ada pilihan menu ya, namanya tuh interaction mode. Jadi mode-mode di sini ada banyak, ada mode edit mode, object mode, edit mode, sculpt mode, vertex paint. Ini sama aja kita nanti ke sini. Ini jatuhnya ke sini juga nih, ke menu yang paling atas ini. Nih, terus ini ada menu viewportnya. Ini fungsinya buat melihat kerangka. Ini kalau ini solid doang. Terus sini ada viewport shading, tapi dia lebih memperlihatkan tekstur yang sudah kita taruh di objek ini. Terus yang keempat, ini ada render ya, viewport render. Jadi dari itu tuh menampilkan objek yang nanti kita render tuh kayak gimana hasilnya, kayak render previewnya gitu loh. Terus kita ke bagian kiri dan kanannya. Kita ke kiri terlebih dahulu. Nah, di kiri ini Blender sudah menyediakan tools-toolsnya lengkap di sini. Nah, mungkin kalau versi 2.8 ke bawah nggak ada gini ya. Saya lupa pokoknya. Oke, pokoknya Blender sudah menyediakan sini, jadi kita lebih gampang untuk melakukan proses modeling. Oke, kita langsung ke bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini ada menu properties, yaitu dimana kita kontrol semua yang di aplikasi ini. Terus ini ada viewport juga sini nih. Kita bisa geser-geser kayak gini, bisa juga pakai scroll click, tinggal kalian geser gini aja. Ya, dia bisa gerak muter-muter. Ini, oke, namanya scroll click. Nah, gimana cara buat panningnya? Panningnya tinggal kalian tekan tombol shift dan juga scroll clicknya kalian klik. Nah, dia geser kanan kiri buat panning. Nah, kalau buat muter-muter cuma pakai scroll click doang buat muter-muter kayak gini. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah itu adalah menu frame atau namanya tuh timeline lah ya, timeline. Oke, terus kita masuk ke sub yang kedua, yaitu shortcut yang ada di Blender ini. Shortcutnya yang saya kasih tahu ini adalah shortcut dasar, yaitu yang paling utama dan paling awal sendiri harus kalian kenal ketika kalian belajar aplikasi Blender ini. Yang pertama adalah shortcut tab. Tab itu tuh gunanya buat masuk ke menu edit mode, dimana kita akan membentuk objek ini, kubus ini mau jadi apa gitu istilahnya. Terus bagian sini ada menu-menu yang penting juga bagi kita. Sini ada menu vertex, sini ada menu edge, terus ada menu face, dimana kita akan ngedit pakai 3 menu ini. Karena apa? Desain 3D itu tuh bisa dibentuk karena adanya namanya tuh vertex. Vertex itu seperti ini nih, kerangka gitu sih, kerangka ini sangat sekali diperlukan dalam proses editing 3D gitu. Jadi misal kita mau bikin sebuah objek, kita harus perkirakan dulu jumlah vertex yang akan kita inginkan. Dikira-kira saja berapa vertex biar kita tidak pusing. Karena apa? Ketika kalian membuat sebuah objek, vertexnya sudah banyak, belibet-libet. Ketika kita ingin menggeser sebuah bagian. Ketika kita menggeser, bagian semua vertex itu harus kita select semuanya baru kita bisa menggeser. Bukan semua itu bukan masuknya semua objek vertex harus kita select. Tapi masuknya semua itu tuh di sekitar bagian itu harus rapi selectnya. Intinya dari vertex ini adalah harus rapi aja. Tuh. Terus
tadi saya bisa nambahin vertex. Gimana caranya? Nah, cara nambahin vertex itu tuh kita tinggal tekan Ctrl R. Ini nih, tuh Ctrl R, tinggal kita klik saja. Terus gimana caranya biar bikin nambah banyak kayak gini? Caranya itu tuh kita tinggal tekan Ctrl R dikombinasi dengan scrollnya kita scroll gitu. Tombol scrollnya kita scroll, jadi dia bisa nambah gitu sebanyak-banyak. Nah, gitu caranya. Terus sebelum itu kalian harus tahu dulu perbedaan vertex, edge, sama face. Nah, kalau vertex itu tuh seperti titik-titik sudutnya ini nih. Buat menggeser titik-titik sudut nih, buat controller titik-titik sudut yang ada di sini. Coba kita undo dulu biar kita kotak. Nah, vertex buat kontrol sudut-sudut yang di sini. Terus kalau buat edge itu tuh fungsinya buat kerangka garis ini nih, kerangka ini. Nah, buat controlling kerangka kayak gini. Terus buat face itu tuh buatnya controller permukaannya. Kita bisa panjang tinggiin, kita juga bisa extrude lewat sini. Nah, untuk shortcut extrude kita tekan tombol E untuk extrude. Nah, extrude. Nah, extrude. Nah, cara extrude begitu tuh. Terus kita lanjut ke bagian viewport mode. Nah, viewport mode di sini tuh kalau kalian masuk tuh nggak langsung 4, tapi 1 doang. Nah, gimana cara ngubahnya jadi 4 bagian? Tampak atas, samping, kiri, kanan, sama bawah. Gimana caranya? Kalian tinggal tekan tombol Ctrl Alt Key. Nah, dengan kombinasi tombol Ctrl Alt Key ini, kalian bisa membuka viewportnya menjadi 4 bagian. Yang di sini adalah viewport perspektif, di sini ada viewport Z, sini ada viewport Y, sini ada viewport X. Cara balikinnya juga tekan tombol Ctrl Alt Key lagi. Dia bisa balik sendiri. Gitu. Terus kontrol selanjutnya yaitu shortcut, scale, dan rotate. Itu penting banget karena ketika kita ngedit sebuah ini, kita bakal capek nih. Misal kita kontrolnya lewat sini nih. Kita mau manjangin dia ke atas, harus lewat sini. Nah, daripada kita pindah-pindah kontrol ke sini, balik dari sini ke sini, ke sini, capek. Nah, kita tinggal pakai shortcutnya saja. Shortcutnya itu S. Nah, gini. Nah, kita mau panjangin bagian Z-nya doang, bagian X-nya doang, bagian Y-nya doang. Kita tinggal tekan shortcut kombinasinya aja, yaitu S. Misal kita mau panjangin bagian Z-nya doang, tekan tombol S dan Z. Dia akan otomatis men-scale bagian Z-nya doang. Gitu. Terus bagian X juga sama, Shift SX, SY sama gitu. Terus kemudian ada bagian rotate. Rotate itu tuh shortcutnya adalah R. Nah, seperti ini. Tapi ini juga berantakan rotate-nya. Gimana caranya tidak bisa rapi gitu. Sama seperti scale tadi, tombol kombinasinya. Misal kita mau rotate bagian Y, kita tekan juga tombol R dan Y-nya. Nah, shortcut R dan Y. Kita rotate bagian Y-nya doang, bagian Z-nya doang, bagian X-nya doang. Tekan gitu aja. Gitu caranya. Lalu gimana cara nambah objek? Ini juga paling penting nih. Nambah objek itu caranya, misal kita delete dulu objeknya pakai del. Nambah objek itu pakai tombol Shift A buat nambah objek. Nah, ini buat cara nambah objek nih. Shift A. Ketika Shift A ada banyak pilihan objek yang kita bisa pilih, yaitu ada plane itu buat seperti reflect lah biasa. Tipis, ada cube, ada UV, bola, dan lain-lain, ada silinder juga di sini. Ada banyak objek yang bisa kita tambahkan di sini. Lalu ketika kita sudah selesai mengediting atau modeling, kita biasanya merender objeknya ini. Oke, kita perhatikan dulu cara merender yang ini. Cara merender ini tuh bukan kayak gini, kita nempatin viewportnya kayak gini, render, enggak. Blender ini memanfaatkan kamera. Ini kameranya buat merender si objek-objek yang di sini. Kita ini dulu masuk ke bagian kameranya dengan cara tekan ini, atau shortcut itu bisa numpad 0, numpad-nya 0 shortcutnya.
Nah, ketika kalian sudah masuk kamera, kalian bingung mau geser-geser gimana caranya. Ketika kalian geser, keluar. Nah, gimana caranya biar bisa nggak keluar? Kita masuk ke menu kameranya dulu, terus kita tekan menu view di sini. Kita aktifkan dulu slide bar-nya. Kalau udah aktif, berarti sudah ada slide bar di sini. Kita ke menu view lagi. Kita centang lock camera to view. Buat ngelock kamera ini kayak, nah gini nih. Nah, oke gitulah. Nah, ini sudah, kalian tinggal pastikan saja posisi di sini. Nah, ini. Mungkin nanti di next tutorial kita bakal belajar gimana cara rendering yang baik. Ini adalah cara dasar rendering aja dulu ya. Caranya tinggal setting kamera gini, ketika mau keluar juga klik tombol ini juga, numpad 0. Terus kalian mau render, tinggal tekan F12. Nah, maka objeknya akan render sendiri. Gitu caranya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Ini materi hanya tutorial dasar atau yang harus kalian kenal ketika kalian sebagai pemula belajar aplikasi Blender ini. Itu sangat dasar banget. Kalian harus cobain ini terlebih dahulu sebelum kalian membentuk objek-objek yang lumayan tingkatannya rumit gitu. Oke, sekian dari saya. Saya dari channel Ngeblender undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial dari Blender ini. Hasil atau lebih semangat lagi mengajar kalian gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.